Alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Seperti biasanya kami membaca dan jamaah menirikannya. Untuk surat Al-Fatihah kita baca bersama-sama. Mari untuk surat Al-Fatihah kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Umar Faruk, semoga menjadi keberkahan pada pagi hari ini. Menuju acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Paiman. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ma kana li basharin ay yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Ya, menunaikan sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan istijabah atau daripada doanya Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati bi bukhuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di pagi harinya, karena kita mengawali kegiatan kita, mengakhiri kegiatan malam kita dengan sholat berjamaah, mengawali hari ini, mengawali awal kegiatan kita dengan sholat berjamaah, karena terdapat dua pergantian malaikat malam dan siang. Malaikat malam kita ditulis dalam amalan kita, yaitu amalan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian membuka lembaran baru catatan kita di sisi malaikat juga dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi ya, ada dua pergantian malaikat malam dan siang ini. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yaitu mendapat keberkahan daripada doa Rasulullah SAW. Allahumma amin. Jadi pokok bahasan yang kita sampaikan dalam kitab Safinatun Najah yang kemarin kita baca, itu tentang tayamum, tayamum, kaifiyatu tayamum, kemudian bagaimana tayamum, sebabnya apa, sebab karena tidak ada air, karena sakit, akhirnya kita diperkenankan untuk tayamum. Sudah kita bahas
kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Setiap yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum juga. Begitu juga ketika kita melihat airnya, air itu berarti tidak sah tayamum kita. Terus berapa syariat tayamum ini untuk melakukan sholat tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu niatnya wudhu untuk melakukan sholat itu bisa berkali-kali. Tetapi kalau untuk tayamum itu hanya sekali. Mau waktu subuh sudah masuk tidak dapat air, akhirnya tayamum, tapi tidak boleh terus ditahan karena belum batal kemudian sampai sholat zuhur. Itu tidak diperkenankan. Artinya hanya sekali sholat fardu, sekali sholat fardu saja. Kalau sholat sunnah bisa berulang-ulang atau bisa berkali-kali, tetapi kalau untuk sholat wajib tidak boleh. Kemudian kita akan masuk bab baru, yaitu faslun alladzi yadhuru minan najasati salasatun al-khamru idza tahallat bi nafsiha wal jildul maitati idza dubiha masara hayawanan. Jadi ada sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci, ya. Artinya sesuatu yang suci bisa sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci. Itu ada 3. Al-khamru, khamr, idza takhallat bi nafsiha, apabila berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Tapi kalau berubahnya itu dipindah, kemudian nanti dipanaskan, kemudian itu tidak diperkenankan. Ya sudah berubah dengan sendirinya. Itu menjadi suci. Yang kedua, wal jildul maitati idza dubiha. Jadi kulit bangkai apabila disamak. Artinya di sini kulit, ya, sama-sama kulit, ya, sama-sama kulit. Penyembelian itu kulitnya bagaimana? Itu kan kulitnya halal, suci, ya. Ini maksudnya binatang yang tidak disembelih, misalnya kambing bapak ini sakit, belum sempat menyembelihnya, kemudian sudah kadung mati. Nah, ini bisa dimanfaatkan kulitnya. Kulitnya itu bisa diambil, bisa dikuliti, kemudian disamak. Disamak itu dibersihkan sisa-sisanya, bulu-bulunya, sampai kering, dibersihkan, dijemur kering menjadi kulit yang biasa. Ini kemudian dipakai, nanti dijadikan sepatu, nanti dijadikan jaket untuk sholat, itu boleh, ya. Itu namanya itu boleh. Jadi yang tadinya itu memang najis, ya. Najis karena sudah disamak tadi, dibersihkan, dikerok, kemudian direndam, dikerok, udah bersih semuanya, tidak ada sisa-sisa dagingnya. Akhirnya dijemur, dijadikan sepatu, dijadikan pokoknya pakaian,
itu terus dipakai untuk sholat itu boleh. Nah, di sini satu keistimewaan ya, kalau bangkainya hewan yang najis itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau bangkainya manusia itu namanya satu, yaitu mayat. Nah, itu dimuliakan, tetapi pemuliaannya tidak seperti tahun lalu ya, akhirnya malah memuliakannya malah dijadikan pesugihan, keliru ya. Nah, itu akhirnya bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Jadi saya ulangi lagi, jadi kalau kulit bukan bangkai, kita kupasi, kita itu seperti biasa kita kuliti itu bukan bangkai. Itu di apa cara kita itu boleh. Maksudnya ini yang dimaksud kulit bangkai di sini adalah binatang yang mati bukan karena disembelih, karena disembelih ini berarti menjadi bangkai, itu bisa diambil kulitnya tadi. Lah bagaimana kalau setelah dikuliti tadi jadi sepatu atau jadi kulit itu apakah bisa dimakan? Nah, ini kalau tentang dimakannya, nah itu memang ada perbedaan. Artinya ada ulama yang tidak memperkenankan. Ya, maksudnya boleh dipakai, boleh dipakai untuk ibadah, artinya seperti itu. Tapi tidak boleh dimakan. Tapi ada yang membolehkan juga ya, tapi ini sangat sedikit, dan kita lebih cenderung kita mengikuti Syafi'iyah ini, mengikuti ya sudah dipakai, sucinya itu sebagai dipakai untuk beribadah, bukan dipakai untuk dikonsumsi atau dimakan. Nah, ini tentang kulit ya, tentang jildul maitati ya, jadi kulit bangkai itu yang tadinya najis, yang tadinya bisa dipakai, itu bisa menjadi suci apabila disamak, disamak kayak menyamak gitu. Nah, kalau sekarang sudah agak Pak ya, sudah jarang lah ya. Sudah jarang, bangkai mati ya sudah dikubur gitu saja ya, kecuali ini yang masyarakat yang belum kenal ya, apalagi kalau yang mati itu sapi ya, sapi itu coba bayangkan, harganya 25 juta kan, ya sudah ditawar 25 juta, qadarullah mati, wah ini harga segitu. Nah, akhirnya ini padahal itu najis. Nah, bernajis berarti artinya bangkai itu najis ya, di cara apa saja. Loh, saya kan tidak makan ya, tapi uangnya kan itu kan cara Yahudi ya. Uangnya saya jual saja, saya kan nggak makan dagingnya. Ini adalah cara berpikirnya orang Yahudi yang tidak diperkenankan. Nggak boleh nyari ikan di waktu di hari Sabtu ya, masang jaringnya hari Jumat. Nah, saya nggak nyari, udah masuk jaring itu, sehingga saya hari Sabtunya itu cuma ngambil saja, nggak nyari. Nah, ini cara kayak gitu ya. Nah, ini kalau sudah tidak diperkenankan ya sudah, dijual, harganya, uangnya yaitu tidak diperkenankan. Nah, termasuk barang-barang yang najis lainnya tentunya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masoro hayawan, barang najis tapi sudah menjadi hewan. Misalnya bapak ya, barang najis itu ya taek itu Pak ya, taek atau apalah, nanti tahu-tahu muncul hewan ya,
Ini sebenarnya sudah keluar dari batnya. Artinya sudah jadi hewan. Ini bukan hal yang bukan najis lagi hewannya itu. Ini sampai sedetail itu ya, sampai sedetail itu. Kemudian pembagiannya ini sudah sering kita bahwa najis itu ada 3. Najis itu ada 3. An-najasatu salah satu mughalladatun, najis yang berat ya. Najis yang berat. Wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Wa mutawassatun. Mutawasitun itu yang menengah ya. Wa menengah. Kemudian najasatul kalbi wal khinziri wa fara'i ahadihima. Jadi yang termasuk najis yang berat ini adalah najisnya anjing ya, anjing dan babi ya, atau keturunannya. Ada keturunannya berarti anak-anaknya. Ini gimana? Intinya kalau dua binatang ini kan nanti itu kan dalam Al-Quran hanya tidak diperkenankannya makan daging babi misalnya kan. Ini dagingnya yang paling enak saja tidak diperkenankan. Intinya kadang-kadang terus direka-reka kan tidak diperkenankan kan hanya dagingnya. Lah ini tentang kalbun ini kok masuk ya, padahal bisa atau anjing itu kok termasuk najis. Memang ada dalam hadis itu nanti yang imam yang lain, tapi menurut saya pahamkan menurut Imam Syafi'i dulu bahwa pemahaman Imam Syafi'i itu ya daging anjing ya, bukan karena liurnya saja ya, itu semuanya itu adalah masuk najis muhaladah. Najis muhaladah wan khinzir. Ya semuanya ya kulitnya ya. Terus kemudian kalau ada yang daging kan tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan untuk disebutkan dalam Al-Quran untuk anjing itu kan tidak disebutkan ya. Ini biar tahu jadi bahwa alasan Imam Syafi'i rahimakumullah ini bahwa alasan kalau menggunakan ayat gitu ya, innama harrama alaikumul maitah wadam walahmul khinzir wa ma'uhilla li ghairillah. Jadi hanya saja yang diharamkan oleh Allah itu adalah bangkai. Ini bangkai itu pokoknya bangkai tadi. Bangkai itu apa tadi yang dimaksud bangkai? Semua binatang yang mati disembelih bukan karena semua binatang yang mati bukan disembelih karena Allah, bukan disembelih. Itu bangkai. Termasuk ayam, termasuk apa gitu ya. Tapi kita masyhur lah ya di kalangan santri. Kalau bahasa kampung kami dulu, orang santri itu nek mati kambingnya, nek mati sapine ini dikubur, dipendem. Ini ketahuan kalau keluarga Nasrani, keluarga kami waktu itu ya, digali dinaikkan lagi. Itu wong santri. Nah orang wong santri kan boleh gitu ya. Tapi kalau kita kan itu seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang setiap binatang yang mempunyai bertaring itu Imam Syafi'i mengatakan
Berdasarkan hadis itu maka dia haram. Kok kalau kenapa alasan Imam Syafi'i kok ini haram? Karena setiap apa yang dijelaskan Rasul itu, apa yang disampaikan Rasul itu merupakan penjelas Al-Quran. Penjelas Al-Quran. Maka Imam Syafi'i beralasan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut haram, dilarang oleh Allah juga haram, yang disebut oleh Rasul juga haram. Kemudian ada yang memahami yang yang disebut masuk Rasulullah SAW menyebutnya bertentangan dengan Al-Quran. Bukan bertentangan, karena memang Rasulullah itu menjadi penjelasnya Al-Quran. Itu alasan Imam Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan, yang membolehkan itu atau yang menghalalkan itu kan yang disebut itu dalam Al-Quran hanya 4. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian itu adalah bangkai, wadam, darah. Darah ini ya. Kalau darah sekarang kita sudah masyhur nih darah ini ya. Mungkin kecilan-kecilan kami, kejadian-kejadian Pak Haji Zaini itu di pasar-pasar itu kayak hati ya. Artinya darah waktu ditadai, waktu motong, kemudian nanti beberapa saat itu sudah diiris-iris seperti hati itu ya. Itu dijual. Atau mungkin sekarang juga masih ada ya. Tapi udah agak jarang ya. Karena masyarakat sudah memasyarakat bahwa darah itu haram karena langsung disebut dalam Al-Quran tadinya. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi ini karena disebut daging ada yang mengakal-akal, berarti kan kulitnya enggak haram. Nah, itu keliru sekali. Yuk, yang paling enak saja haram, yang lain juga haram. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan tidak masuk. Dan apa yang atau binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Bukan menyebut nama Allah, itu haram. Motong ayam dengan atas nama nenek atau nama kakek atau nama kuburan, itu berarti haram. Kita tidak boleh memakannya. Terus tadi dari intinya kalbun tadi kenapa Imam Syafi'i seperti itu, alasannya seperti itu. Yang diharamkan Allah juga haram, yang diharamkan Rasul juga haram, maka Syafi'iyah ini adalah mengikuti itu ya, mengikuti itu. Walaupun ada yang bukan Syafi'i, pokoknya tidak disebut dalam Al-Quran, maka itu boleh, terserah ya. Itu tapi intinya kita berangkatnya dari situ. Alasannya apa kok yang diharamkan oleh Allah juga haram, yang diharamkan Rasulullah SAW juga haram? Karena berdasarkan pijakan ayat wa ma atakumur rasuluhu faqutuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan Allah maka ambillah. Wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan Rasul itu ambillah. Wa ma nahakum anhu, yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka udah, yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah juga haram, yang diharamkan Rasul juga haram. Ini alasannya. Jadi tadi ya ada jenisnya ada 3 tadi ya. Maka jenisnya itu yang najis muwalador, najis yang berat tadi itu ada 1 yang berat ini adalah termasuk anjing, ini berat ya. Bukan karena liurnya juga ya, memang karena liurnya karena menjilatnya tadi ya. Nah, itu ada yang memahami seperti itu, tapi kalau Syafi'iyah memang total. Wal khinzir, dan daging babi.
atau keturunannya anjing atau keturunannya babi. Jadi sama-sama masuk najis mughaladah, najis yang berat. Caranya dijilat anjing tadi, itu yang kena itu dihapus dulu, dibersihkan dulu, kemudian disiram 7 kali 7 kali, salah satunya dengan debu, dicampur debu, salah satunya ulahu. Ada yang mengatakan ulahuna. Yang pertamanya yang dicampur dengan debu. Nah, ini karena najis berat. Maka kaum muslimin ini tidak membiasakan kecuali para sahabat itu yang dilatih anjingnya, yang dilatih untuk menjaga kebunnya itu boleh. Tapi ini semuanya malah jadi ada tidak menjadi kebiasaan, ya, tidak menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan kalau kita saksikan di kampung kami banyak anjing, ya. Itu misalnya itu ya biasanya orang-orang yang non muslim, ya, orang-orang non muslim akhirnya pemeliharaan itu karena orang-orang muslim biasanya seperti itu, kan. Artinya biasanya sudah untuk menghindari tadi akhirnya tidak memelihara, ya. Padahal ini boleh, ya, kalau untuk memelihara kebun untuk itu diperkenankan. Kemudian mughaladah mutawasithah. Mughaladah itu jenis najis, ya. Selain yang disebutkan yang itu adalah, ya, najis pertengahan, ya, kencing, apa itu masuk pertengahan, ya. Najis yang artinya harus dibersihkan, ya. Jadi kalau najis yang pertengahan biasa artinya dibersihkan. Ini cara menyucinya, ya, cara menyucinya. Cara menyucinya itu biasanya itu dipisahkan antara yang najis, ya. Najis itu kaifiahnya itu caranya dipisahkan kena najis anukan situ akhirnya kena semua. Ini artinya dipisahkan, disiram dulu baru dicampurkan. Kalau artinya disiram itu sudah merupakan pembersihnya, baru dibersihkan secara termasuk itu najis yang mutawasithah dibersihkan seperti biasa. Najis yang mukhafafah, itu hanya tertentu saja, yaitu kencingnya bayi atau anak laki-laki, atau bayi laki-laki sebelum berumur 2 tahun, sebelum berumur 2 tahun makannya masih ASI, itu hanya itu saja, ya, itu saja. Lalu bagaimana kalau punya anak? Memang harus anak perempuan, sejak kecil itu memang harus dirawat betul. Kalau kencing, ya kencingnya sama dengan kencing bapak-bapak. Kencingnya bapak-bapak. Jadi walaupun kecil tapi perempuan itu kencingnya sama dengan bapak-bapak atau ibu-ibunya. Nah, maka kalau punya anak kecil perempuan memang dijaga, karena itu tadi tempatnya nanti dampaknya kan syarat kita sholat harus suci tempat, suci pakaian, ya kan gitu, suci badannya. Maka ketika melihat itu harus segera ditangani. Nah, kita yang punya anak kecil perempuan, ya harus memang sejak awal. Kalau laki-laki tadi, sebelum pokoknya makan masih minum ASI, cara kena tadi
diambilkan air, dipercik, sudah selesai. Sudah sama dengan nyuci tadi. Kalau perempuan kan harus dicuci, mau kena lantai harus dihilangkan dulu, baru dikebur, baru harus dikenai, dituangkan. Nah, seperti ini kita harus ngerti. Kemudian tadi ya, najis mughaladah, najis mutawasithah. Mutawasithah itu ada dua, ada ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu yang nampak, ada yang pertengahan itu ada dua, ada yang nampak. Nah, yang nampak itu cirinya begini, ada bau, rasa, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Oh, itu kok warnanya kayak kencing tikus ya misalnya, atau itu tadi kok ada kencing. Oh, tadi yang main ini anak perempuan di situ misalnya, masih anak kecil tadi. Nah, itu harus, karena nampak itu bisa dilihat atau bisa dibau, kan warna, kemudian bau dan rasa. Ketika menengok itu berarti itu najis ainiyah, najis yang nampak, maka harus segera dibersihkan, disucikan, dituangi air, dibersihkan. Kalau dilebur-lebur dituangi air. Kemudian kalau najis ainiyah, hukumnya saja tapi nggak nampak, ada bau tapi nggak nampak, itu namanya ainiyah tadi. Tapi kalau hukmiyah itu nggak nampak juga tapi kok sanksi ya, itu tidak nampak wujudnya, tapi atau tidak nampak baunya, itu adalah hukmiyah yang harus kita bersihkan langsung aja, nggak masalah. Jadi itu tentang, atau mungkin ada pertanyaan ya. Nanti kita setelah ini akan masuk bab sholat ya. Ada pertanyaan Pak? Ini pelajaran, tapi penting juga ya, penting juga maksud saya. Ini bagi ibu-ibu, bagi yang mempunyai anak perempuan, itu memang menjaganya lebih daripada anak laki-laki. Ketika masih kecil itu sudah dihukumi sama dengan hukumnya kencing orang dewasa. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Demikian, apabila ada pertanyaan, kalau tidak ada, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Tadi satu, tentang ada beberapa benda yang najis tapi bisa menjadi suci tadi ya, itu. Kemudian tapi tidak direka-reka, berubah dengan sendirinya. Kemudian najis ada 3. Ini termasuk Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ini menggolongkan, termasuk di dalamnya adalah anjing ya, dia anjing. Maka di situ kita waspada. Salah satunya ya termasuk tidak dibiasakan dipelihara di rumah, karena kalau di rumah itu menemukan suatu hadis yang mengatakan bahwa yang rumah itu apabila di dalamnya ada anjing, ada asnam atau berhala, dia tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itu kaum muslimin akhirnya menjaga rumahnya itu agar terhindar dari itu, biar mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru dakwanya alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustadz Ahmad Paiman. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita.
menuju acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.